Oke, tanpa basa-basi kita lanjut nge-breakdown detail kecil dan easter egg di One Piece live action Netflix episode 2 dan episode 3. Kita mulai dari episode 2 dulu ya. Di awal scene kita bakal lihat Luffy lagi latihan jurus Gomu Gomu no Pistol dan di situ ada botol Old Cactus Whiskey. Sama ada tulisan Lockdown di situ. Selain ngetis buat next season di Lockdown, desain dan pemberian nama Old Cactus Whiskey ini juga ngingetin kita ke Whiskey Peak alias Pulau Kaktus yang bakal ada di season 2 juga tentunya. Terus lanjut habis itu ada botol Rum Clement yang mana kalau di anime itu botol yang diminum Roger di Ars Lockdown ya, di barnya mbak-mbak itu. Sekilas kita juga bakal lihat Griffon alias pedangnya Seng. Detail jelasnya sih lebih ada di scene ini ya. Kelihatan gripnya warna hijau gitu. Sama persis kayak di source materialnya, bentukannya kayak gitu. Oke, lanjut di berangkasnya Morgan yang dibuka Nami, kita bakal lihat ada poster buronan Kuro, ngetis buat ketemu Kapten Kuro nanti di episode 3. Dan di sini nominalnya sama kayak di originalnya ya, 16 juta berry. Kita juga bakal lihat kartu nama Barque Walk di sini pojok kanan atas. Episode 1 juga udah ada ya. Terus ada peta Grand Line dan secari kertas confidential protected by world government gitu, yang gua nggak tahu isinya soal apa. Lanjut pas Nami buka petanya, di situ kelihatan penampakan East Blue, Red Line sama Grand Line yang nanti bakal gua bahas lebih dalam di episode 3. Nah, yang gua suka di sini outfit mereka ikutan ganti ya. Di sini Luffy pakai baju yang referensinya diambil dari color spread manga chapter 198. Sama ada tulisan Marvelous Noon di belakang bajunya, itu juga diambil dari desain baju yang dipakai Seng di chapter 28. Nah, Nami di sini pakai desain baju yang mirip kayak di Ars Orange Towns di manga atau animenya ya. Sedangkan Zoro pakai desain baju yang kayak biasanya, tapi bedanya warna yang dipakai itu warna pas post time skip gitu. Oke, opening title sekarang ganti jadi desain Jolly Roger-nya Buggy sama detail pisau yang jadi senjatanya Buggy. Nah, pas adegan ini diliatin ada Moji, dia cuma jadi cameo doang. Di sini Buggy juga sempat mention soal singa yang mana jelas itu ngerujuk ke Richie ya. Nanti Richie juga diliatin kok pas adegan ini ya, cuma sebagai gambar doang. Sama ini nih, kru Buggy juga kelihatan di situ ya, yang mana di situ diambil langsung dari mangganya. Oke, kita lanjut ya. Di sini Luffy manggil nama Buggy pakai plesetan juga, sama kayak di source materialnya ya, suka nyeleneh gitu manggilnya, entah Bugi, entah Bigi. Dan fakta menariknya, Bugi itu sebenarnya nama original yang mau dikasih Oda. Tapi karena mirip karakter villain di film The Nightmare Before Christmas, akhirnya diganti jadi Buggy. Terus ada line yang diucapin Buggy, katanya dia bisa dipanggil Buggy si Genius Jester. Nah, panggilan Genius Jester ini dia dapetin di chapter 700. Sama gue juga nemu di chapter 1056 si Buggy juga dapat julukan The Genius Jester di situ ya. Terus ada satu komen iklan juga nih. Kalau pakai bahasa Inggris Luffy bilang everybody knows who you are. Knows pronounce-nya itu mirip kayak nose. Nah, terus di sini Buggy marah karena dikira ngomongin hidungnya dia. Nah, ini juga mirip kayak di source materialnya ya. Bedanya yang bilang itu krunya Buggy pakai bahasa Jepang. Ya permainan kata soal hidung juga di sana ya. Terus pas Nami keluar lihat kotanya udah berantakan, itu juga ngingetin gua sama kerusakan yang dibikin Buggy pakai Buggy Dama alias Buggy Ball. Di sini diliatin udah rusak ya kotanya, tapi kalau di anime manga diliatin proses ngancurinnya. Nah, terus posisi Nami dikurung ini juga ngingetin gua sama source materialnya. Bedanya di anime manga Luffy yang dikurung, kalau di sini Nami yang dikurung di jeruji besi. Di sini juga muncul karakter Budel ya, Mayor Budel wali kotanya. Barengan juga sama cameo si anjing Chocho ya. Terus gue juga suka sama adegan ini, dibiripin sama source materialnya Buggy ngerusak topi jeraminya Luffy. Sama Buggy jadi kerdil itu juga lucu banget. Terus nanti Luffy juga ngehajarnya pakai Gomu Gomu no Bazooka, itu juga mirip banget. Nah, bedanya kalau di live action ini badannya Buggy dimasukin ke peti-peti gitu. Kalau di anime manganya Nami yang ngiket semua bagian badan Buggy. Oke, pas adegan ini dilihatin lagi lambang world government ya yang di sebelah kiri itu. Terus habis itu di sini ini juga ada cameo si Major Fusa Village ya, Boop Slap. Terus pas adegan ini ada box gitu kan yang ada tulisan Galila Company ya, Galila Co. Nah, di sini Nami juga kebantu ngejahit topi jeraminya Luffy, itu juga sama persis kayak di source materialnya ya. Nah, di credit scene-nya udah ngebuka peta baru nih ya, seperti yang gua bilang kemarin. Udah kelihatan sekarang ada Orkan Island, Orange Town, sama Island of Rare Animal. Ada topi Buggy juga, senjata Buggy, sama kapal yang mereka pakai sekarang. Oke, itu tadi episode 2. Sekarang kita lanjut episode 3-nya ya. Di sini Usopp kecil jelas pakai outfit yang dipakai Usopp yang pas kecil ya, gak usah ditanya lagi. Nah, terus di tembok ada poster soal kematian penyanyi terkenal Victoria Cindy, yang mana itu adalah karakter yang bakal kita tahu di Art Thriller Bug si Cindy udah jadi zombinya Dr. Hawkback Gecko Moria. Nah, habis itu ada karakter mbah-mbah ini yang ditabrak Usopp. Itu kalau yang ada di manga dia adalah mbah-mbah yang
minum teh gitu ya. Penampakannya kayak gini nih, oke. Terus di belakang itu ada tulisan Messi, yang mana itu adalah restoran tempat Usopp ngajak Luffy, Zoro, Nami makan dan cerita soal kaya. Lanjut opening title-nya sekarang pakai konsep Usopp, detail Jolly Roger khas Usopp-nya tetap kelihatan dengan hidung panjangnya sekarang di sini sama palu spesialnya dan ada aksen kayunya ya. Nah, pas bagian ini juga kelihatan jelas nih. Bagian kampret dilihatin juga sosok si King yang mirip sama di source materialnya. Gue cari footage yang lebih jelas dan gini penampakannya ya. Di situ lebih kelihatan ada si King apa aja sama desainnya juga mirip. Nah, sedangkan yang ini itu menurut gue ngerujuk ke ular yang ada di Skypiea ya, bukan si King, oke? Terus di Polestar Island, Lockton juga dikasih detail tempat eksekusinya Roger, bangunan gitulah ya. Oke, lanjut di sini Nami juga ganti outfit, dia pakai outfit yang sama kayak di Color Spread chapter 28. Sedangkan outfit Luffy sama Zoro mereka pakai outfit yang sama kayak di cover One Piece volume 11. Lanjut di sini Luffy ngasih tahu Jolly Roger kru topi jerami ya, yang mana ini sebelum ketemu Usopp. Sedangkan kalau di source materialnya adegan Jolly Roger ini baru muncul setelah Usopp udah gabung jadi kru di kapal. Dari sini juga Luffy namain krunya sendiri dengan sebutan bajak laut topi jerami. Sedangkan di manga animenya julukan itu disebarkan sama Marin, bukan dari Luffy sendiri. Nah, pas ini guys, gua nyari-nyari ada easter egg apa aja ya dari poster-poster ini selain poster bagi. Cuma gua gak nemu pastinya. Nah, tapi pas bagian ini baru kelihatan tuh. Di situ ada poster Don Krieg, poster Alvida, sama berita-berita lain kayak ada berita Continuous War on Broccoli Island, sama gue lihat ada tanggal 15 April nih. Gue gak tahu ini merujuk ke tanggal apa, ada kejadian apa. Cuma kalau gue cari itu tuh ulang tahun karakter yang nggak ada kaitannya dengan arts ini gitu. Nah, sedangkan bagian lain gue nggak bisa jelasin karena nggak jelas juga sih itu nunjuk soal apa. Nah, pas adegan ini Luffy ngajak ngomong ke Mary, terus Mary kelihatan kayak ngejawab gitu padahal itu suara Usopp. Nah, itu juga rasanya kayak ngetis soal sosok Claw Butterman yang bakal dijelasin sama Franky di Arts Skypiea nanti ya. Kalau Mary itu juga salah satu nakama atau makhluk hidup juga. Terus di sini kalau kalian lihat itu ada panda, harimau, terus nanti ada juga bebek sama babi kepala singa. Itu merujuk ke hewan-hewan yang ada di Island of Rare Animal. Di sini juga muncul karakter Pucci sama Sam ya. Bedanya kalau di source materialnya Sam itu cowok, kalau di sini dibikin jadi cewek. Nah, terus kita juga bakal tahu timelinenya One Piece live action ini dari ulang tahunnya Kaya. Di sini kan dia ulang tahunnya, berarti di One Piece live action hari itu adalah tanggal 24 Agustus. Oke, Usopp di sini ngasih hadiah permata dari ikan koi raksasa ya, Goldfish. Yang mana kita tahu cerita bomnya ini diambil juga sama kayak di source materialnya, yang cerita soal kotoran Goldfish gede pulau itu juga sama persis ya, diambil dari situ. Nah, lanjut pas di scene menuju ke dinner, outfit Luffy itu diambil dari cover One Piece yang ini nih. Kalau Zoro sama Usopp itu diambil dari cover One Piece volume 6, sedangkan Nami itu diambil dari cover chapter 32. Terus kalian kalau lihat di sini ada patung penguin, itu referensinya ke penguin yang ada di cover chapter 17. Nah, sedangkan percakapan Usopp ke Luffy soal ngebunuh dan makan daging naga itu juga ngingetin kita ke kejadian jauh ke depan di Aspang Hazard, yang di sana mereka beneran ngebunuh naga dan makan daging naga. Terus Zoro juga ngomong ke Kuro nih kalau dia pernah lihat Kuro atau Peladori di Funky Bar, yang mana itu jelas ngerujuk ke Django yang pergi ke Funky Bar di Mirror Ball Island buat nunjukin walaupun nggak muncul Django di sini, tapi dia tetap di-tease sebagai Easter eggs. Nah, pas bagian ini gue tuh masih ragu kapal yang di belakang itu desainnya kayak mana pastinya. Tapi kalau dilihat dari moncong kepala kapalnya bisa jadi itu adalah referensi ke kapalnya Kuro alias kapal The Black Cat Pirate. Nah, terus di gudang sini itu ada barel tulisannya DC ya. Itu brand wine anggur yang diminum sama Doflamingo nanti, oke? Nah, ini kalau yang udah nonton full episodenya pasti penasaran banget sama detail ini ya, dan gua nemu akhirnya. Bisa dilihat di sini kuping kanan Bagi udah nggak ada, yang mana nanti di episode 6 baru ketahuan nih kuping Bagi nempel di topi Luffy buat ngetahuin posisi Luffy di mana. Lanjut, gambar dan nominal bounty Arlong juga sama kayak di source materialnya ya. Nah, di sini nih Zoro juga ditunjukin gimana dia nggak tahu arah dan sering tersesat gitu. Emang dasar Bakamarimo satu ini ya. Terus pas Nami nyuri barang, gue lihat ada Beetle Bug di situ ya, yang mana mungkin mengarah ke Beetle Bug yang ditangkap Chopper sama Luffy di Arts Skypiea. Terus detail patung di sini kalau diperhatiin lebih jelas, lebih jeli, ternyata ngingetin kita sama Whitebird. Lihat aja noh. Gila, udah di spill sejauh ini nih karakter Whitebird. Nah, terus pas adegan ini banyak banget gambar di situ ya yang ada di tembok. Detail gambar apa aja gue kurang tahu pastinya, tapi jelas ini merupakan hasil gambar Usopp karena Usopp memang pintar gambar. Pas Zoro Usopp ke bawah, Zoro ngambil wine itu Zurburger Stein, yang mana itu referensinya ke wine yang dimention sama Kapten Full Body di Arts Barati.
dibilang rasanya short and dry, di sini juga ditulis kayak gitu. Dan momen ini juga nanti bakal di-mention lagi di episode 5. Nah, pas Usopp kabur, si Kuro juga bilang nih, nggak usah dikejar karena para warga desa juga nggak bakal ada yang percaya sama Usopp. Itu juga reference ke source materialnya. Bedanya pas itu Usopp sama Luffy ngedenger rencana jahatnya Kuro sama Zengo. Dan di situ Kapten Kuro juga bilang nggak bakal ada yang percaya sama Usopp. Lanjut, pas di shoot ini itu kelihatan di situ ada lukisan Cimmeria. Nah, yang terakhir pas credit scene diliatin ada Geeko Island, Seal Village, katapelnya Usopp, palukasnya Usopp, sama kapal Going Merry yang udah ada Jolly Roger-nya. Di sini juga lebih jelas nanti ada detail lebih soal Seal Village, detail 153 Marine Base, Shelton beserta atribut marinnya, sama detail Island of Rare Animal di situ. Nah, jadi itu tadi nakama, easter egg, dan detail kecil yang mungkin kalian lewatin di episode 2 dan 3 One Piece live action Netflix yang gua cari dan lihat dari referensi berbagai sumber. Kalau masih penasaran, gua bakal lanjut nge-breakdown episode selanjutnya. Segitu dulu nakama, jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you on the next video and bye.